Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa saja yang menyebabkan hati itu mudah untuk sakit? Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan, ketidaktahuan. Apakah ketidaktahuan terhadap dirinya sebagai manusia yang khotoun, yang selalu berbuat salah, dia nggak tahu itu kecenderungan manusia, ataukah ketidaktahuannya bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah, ya. Dia tidak tahu Tuhannya, dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak kenal pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan. Atau dia tidak tahu tentang syariat Islam, ya, yang harus diikuti, sehingga berbagai penyimpangan yang dilakukan itu karena ketidaktahuannya tentang Allah, ketidaktahuannya tentang Rasul, ketidaktahuannya tentang syariat Islam, ketidaktahuannya tentang dirinya. Itulah pangkal, ya, penyimpangan. Karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengungkapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku ridho, aku senang Allah sebagai Tuhanku. Orang kan senang itu lahir kalau dia udah tahu. Dia tahu, dia senang. Kayak orang disuruh kerja, dikasih balasannya di amplop. Lalu kata yang ngasih, "Redo ya." Ya, amplopnya masih ketutup. Dia belum bilang iya, dibuka dulu, diintip. Rupanya ada beberapa lembar ratusan ribu. Lalu dia bilang, "Iya." Ya. Jadi orang redo itu kalau tahu. Aku ridho kepada Allah. Aku tahu Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Muhammad sebagai Rasulku. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku, sebagai manhajul hayat buat diriku. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengingatkan kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya itu karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Dikasih akal oleh Allah, nggak dipakai akalnya itu untuk berpikir. Walaqad zara'na li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Sungguh telah kami ciptakan untuk masuk ke dalam neraka jahanam banyak di antara jin dan manusia yang masuk ke neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi nggak dipakai untuk memahaminya. Nggak paham. Bodoh mereka itu. Itu yang pertama. Nah, karenanya juga Allah mengingatkan, ya, satu ayat yang sering dibaca oleh orang-orang yang berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu yang sering dibaca. Artinya ketahuilah
pelajarilah sampai tahu bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Berantas kejahilan itu dengan ilmu dan keimanan. Itu sebab pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah dosa dan maksiat. Seperti disebutkan tadi bahwa ya, penyebab kotornya hati itu adalah dosa, maksiat dan penyimpangan. Kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali jangan lakukan kesalahan. Bahkan berkarat hati mereka, makanu yaksibun, dikarenakan dosa-dosa yang telah mereka upayakan, mereka lakukan. Penyakit berikutnya adalah terlalu cinta kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta yang begitu tingginya. Sementara hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kalau Anda sudah mencintai sesuatu, itu bikin buta dan tuli. Sehingga nggak peka terhadap peringatan orang lain. Jangan terlalu cinta kepada dunia itu. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita dalam surat Al-A'la yang sebaiknya kita baca dalam sholat witir kita di rakaat pertama. Di situ dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu jangan sampai masuk ke hati kita. Jangan sampai begitu besar kecintaan kita kepada dunia. Ya. Dunia itu hendaknya ada dalam genggaman kita, bukan masuk ke hati kita. Itulah doanya Abu Bakar. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu dalam genggaman kami. Dalam genggaman kami. Jangan masukkan ke dalam hati kami. Realitas yang kita saksikan bahwa ya begitu besarnya ya saudara-saudara kita, ya umat manusia yang begitu besar kecintaannya kepada dunia. Ya. Sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa kemudian berbagai perbuatan-perbuatan menyimpang, ya, penyakit-penyakit hati itu kemudian merasuk ke dalam diri seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.